Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast pemasyarakatan. Woi, woi. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Alhamdulillah, kabar baik ya Alhamdulillah, Bapak. Dengan cuaca baik, yang sangat sehat. Alhamdulillah baik. kabarnya Kabar baik, Bapak, Bapak. apa kabar Bapak? Alhamdulillah saya sehat dan terus semangat di dalam situasi sedang lancar ini ya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih rekan-rekan? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, silakan Pak Regi bisa dijelaskan. Siap, izin Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena saya dan teman-teman telah diundang pada podcast yang sangat luar biasa ini, yang dimana kita di sini akan mengupas tuntas mengenai core value ASN ya, yang dimana kita bisa kenal dengan sebutan berakhlak ya Bapak. Seperti itu Bapak. Oke, berakhlak. Tapi kita sebelum kita masuk ke materi, lebih baiknya kita kenalan dulu mungkin ya, biar penonton bisa kenal dengan semua yang ada di sini. Baik, yang pertama dari saya dulu berarti ya. Siap, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Prayoga. Saya di sini sebagai host. Saya bekerja di Lapas Kelas 2 Kuningan sebagai penjaga tahanan. Baik, dilanjut oleh silakan Bapak Regi untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, teman-teman dan rekan-rekan viewers ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Regi Julprian Sonjaya. Saat ini saya bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kuningan dengan posisi jabatan pekerjaan itu di penjaga tahanan. Saat ini saya dan teman-teman sedang melaksanakan Latsar CPNS untuk menyelesaikan tugas untuk menjalankan pekerjaan di bidang ASN di penjaga tahanan ini. Terima kasih. Eh, Terima kasih atas perkenalan singkatnya, Bapak Regi. Dilanjut oleh Bapak Zul. Silakan memperkenalkan diri dulu, Pak Zul. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfami Shihab. Jabatan saya sekarang adalah penjaga tahanan di Lapas Kelas 2 Kuningan. Sekian Pak Rangga. Sangat singkat sekali. Terima kasih atas perkenalannya, Pak Zul. Dilanjut oleh tetes cantik kita, Teh Risma. Monggo Teh Risma untuk memperkenalkan diri, Teh. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Risma Melani. Saat ini saya bekerja sebagai penjaga tahanan di Lapas Kelas 2A Kuningan. Saya juga sekarang sedang mengikuti Latsar tahun angkatan 2024. Siap, terima kasih Teh Risma perkenal singkatnya. Dilanjut oleh Kang Radit. Monggo Kang Radit untuk memperkenalkan diri. Siap, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raditya Danu Wijaya. Saya bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kuningan sebagai penjaga tahanan. Sekian perkenalan dari saya, Pak. Oke, siap. Terima kasih atas perkenalannya semuanya, rekan-rekan semua. Oke, kita akan lanjut ke materi. Jadi kita akan membahas tentang core value ASN, yaitu berakhlak ya. Berakhlak itu sebenarnya terbagi dari beberapa poin ya, betul nggak Pak Regi? Siap, betul banget Bapak. Jadi untuk berakhlak itu sendiri mempunyai makna ataupun poin-poin ya, yang dimana terbagi menjadi 7 ya Bapak ya. Yang pertama kita itu ada ber itu berorientasi pelayanan ya Bapak ya. Yang kedua ada yang dinamakan akuntabel. Yang ketiga ada yang dinamakan kompeten. Yang keempat ada yang dinamakan harmonis. Yang kelima ada yang kita bisa disebut loyal. Dan yang keenam ada adaptif, serta yang terakhir yang ketujuh adalah kolaboratif Bapak. Seperti itu. Oke, karena pembahasannya tentang berakhlak ini menyangkut tentang 7 poin berarti Pak ya. 7 poin. Kita akan bedah per poinnya berarti Pak Regi. Oke, yang pertama saya akan tanya ke Pak Regi deh. Yang pertama itu saya dengar barusan itu berorientasi pelayanan ya.
Boleh jelaskan Pak Regi tentang berorientasi pelayanan? Baik, Bapak. Jadi kita sebagai ASN itu tidak hanya mempunyai tugas untuk menyelesaikan tugas individu ataupun tugas pribadi ya Bapak ya. Dan juga tidak hanya memakai seragam dan juga duduk di tempat ataupun kursi dan meja kita masing-masing. Nah, di sisi lain kita juga harus mengoptimalkan orientasi pelayanan ya. Karena dengan demikian apalagi di lembaga pemasyarakatan. Tentunya kita mempunyai hubungan erat dengan keluarga warga binaan ya, teman-teman ya Bapak ya. Terutama apabila sedang melaksanakan kunjungan atau besuk kepada keluarga untuk dari keluarga kepada warga binaan. Nah, tentunya kita itu harus melaksanakan pelayanan dengan yang baik lah, dengan sangat baik seperti salam, sapa, eh, salam, sapa, ramah, sopan santun dan sebagainya Bapak ya seperti itu. Nah, intinya jadi berorientasi pelayanan itu kita harus menjadi tombak di mana maksudnya kita harus memaksimalkan di pelayanan itu sendiri supaya kita bisa menjaga nama baik instansi, nama baik negara itu pula mengenai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya di lembaga pemasyarakatan Bapak. Seperti itu. Oke, baik dari yang Bapak jelaskan barusan itu saya menangkap bahwasanya berorientasi pelayanan. Berarti seorang ASN itu sebagai pelayan masyarakat seperti itu Pak Regi. Betul sekali Bapak. Seperti yang tadi saya bilang, untuk ASN itu bukan hanya menyelesaikan tugas dengan duduk dan diam di kursi dan meja itu sendiri, tetapi juga harus bisa melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan penuh rasa sayang ya. Jadi supaya keterikatan antara pegawai ASN dengan masyarakat pada umumnya itu terjalin dengan sangat baik. Seperti itu Bapak. Oke, saya ingin tanya lagi Pak Regi. Berarti untuk berorientasi pelayanan dalam apa namanya dalam perilaku sehari-harinya itu atau dalam melaksanakan tugas sehari-harinya itu bisa dijelaskan nggak seperti apa Pak Regi? Baik, Bapak. Tentunya saya di sini akan mengambil contoh yang real ataupun benar-benar terjadi di lapangan ya, khususnya di lembaga pemasyarakatan. Tentunya di lapas itu kita ada yang namanya kunjungan atau besuk kepada narapidana. Nah, jadi untuk pelayanan kepada masyarakatnya itu tentunya kita mempunyai prosedur tetap prosedur yang harus dijalani ya. Untuk prosedur yang dijalaninya itu kita juga tentunya melakukan informasi dan juga pengarahan terhadap masyarakat ataupun keluarga yang akan besuk ya. Nah, dimulai dari mereka datang, mereka daftar, terus juga mereka mulai memasuki area kantor lapas dengan dilakukannya prosedur penggeledahan, baik itu barang, baik itu badan, dan juga pengecekan identitas sebelum mereka bertemu dengan warga binaan ataupun keluarga yang akan dibesuk. Nah, tentunya dari semua rangkaian itu sendiri, kita itu harus bersifat profesional dalam arti kita harus memberikan pelayanan yang terbaik dengan apapun kondisinya. Jadi kita harus bersikap ramah ya Bapak. Seperti itu supaya masyarakat ataupun keluarga dari warga binaan itu mempunyai dan memiliki rasa apa namanya mempunyai dan memiliki rasa puas akan pelayanan yang diberikan, Bapak. Seperti itu. Oke, baik terima kasih atas jawaban yang sangat lengkap ya Pak Regi ya. Pertama itu yang pertama berarti tentang berorientasi pelayanan. Dilanjut ber A, A itu akuntabel ya. Oke, akuntabel saya akan tanya ke Pak Radit. Gimana Pak Radit bisa menjelaskan tentang apa itu poin yang kedua akuntabel itu Pak Radit? Iya, saya minta untuk dijelaskan Pak Radit. Siap, Bapak. Untuk poin yang kedua yaitu akuntabel, berarti setiap ASN harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya, Bapak. Seperti ASN harus bekerja jujur, disiplin, dan sesuai aturan yang berlaku, Bapak. Seperti di lapas ini, ya, Pak, kita harus menjalankan tugas sesuai SOP, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menjaga integritas, Bapak. Oke, Pak Radit. Untuk akuntabel ini, jika kita pertanyaan sama seperti saya nanya ke Pak Regi, kalau misalnya dipraktekkan dalam pekerjaan sehari-hari untuk nilai akuntabel ini sendiri itu seperti apa sih, Pak Radit? Bisa dijelaskan, Pak Radit? Siap, Bapak.
pada kali ini kan saya dipertugaskan sebagai penjaga pintu utama atau P2U ya Bapak. Jadi saya harus memeriksa badan, barang, pengunjung atau pegawai yang membawa barang Bapak agar tidak ada masuk ke lapas barang yang terlarang Bapak seperti handphone, narkoba atau yang lain-lain Bapak. Nah, yang jadi saya penasaran itu apakah pernah ada barang-barang terlarang yang coba dimasukkan oleh pengunjung-pengunjung yang masuk ke lapas itu, Pak Radit? Bisa diceritakan, Pak Radit? Seperti yang saya alami Bapak pada kemarin-kemarin ya Pak. Ada pengunjung Bapak yang menyelundupkan handphone lewat barang makanan Bapak. Seperti memasukkannya ke dalam nasi atau ditumpuk-tumpuk begitu Bapak. Saya periksa dengan X-ray Pak, mesin X-ray terdapat handphone Bapak. Nah, itu tindak lanjutnya itu seperti apa, Pak Radit? Kalau boleh tahu, Pak Radit. Yang pertama kita kasih teguran Bapak bahwa tidak boleh membawa HP atau barang terlarang masuk ke dalam lapas. Yang kedua, kita peringatkan Bapak untuk tidak mengulangi sekali lagi. Kalau mengulangi sekali lagi, kita cabut hak untuk berkunjungnya Bapak. Jadi bisa dicabut hak untuk berkunjungnya itu ya, Pak Radit ya? Iya Bapak, kalau udah terkena peringatan sekali atau beberapa kali Pak, kita cabut hak kunjungannya Bapak. Oke, oke, Pak Radit. Insight yang bagus ya, atau saya dapat insight baru nih tentang lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, poin ketiga itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten ya. Yang ketiga, K itu kompeten ya. Bisa dijelaskan oleh Bu Risma tentang kompeten ini, Bu Risma? Boleh Bapak, secara umum kompeten itu berarti untuk selalu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas untuk menjawab tantangan tugas yang semakin dinamis. Sementara untuk di lembaga pemasyarakatan, kompeten itu bisa dianggap sebagai kemampuan setiap petugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang secara profesional, sesuai dengan pengetahuan keterampilan mereka masing-masing, serta sikap kerja yang dibutuhkan. Seperti itu, Bapak, pengertiannya. Oke, pertanyaannya tetap sama seperti ke Pak Regi dan Pak Radit ya. Poin kompeten ini jika dilakukan dalam kegiatan atau pekerjaan sehari-hari itu seperti apa ya, Bu Risma ya? Karena saya di bagian penjaga tahanan ya, Pak ya. Di lapas itu kan kebanyakan tugas pengamanan. Nah, untuk di lapas itu, petugas pengamanan, contohnya itu dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Lalu, petugas pembinaan juga dapat menyusun program yang tepat bagi warga binaan, serta petugas administrasi mampu juga menyajikan data atau laporan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, kompeten juga membuat petugas harus aktif mengikuti pelatihan dan memanfaatkan teknologi informasi, serta selalu terbuka terhadap perkembangan regulasi dan metode kerja yang baru. Oke, berarti kompeten itu dari segala sisi berarti ya, Bu Risma ya, dari administrasinya, dari pelayanan kitanya, seperti itu ya, Bu ya. Betul, Bapak. Oke, oke kita lanjut ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Oke, baik saya akan tanya ke Pak Zul nih. Pak Zul, dia tadi kelihatannya semangat sekali nih. Bisa dijelaskan Pak Zul tentang harmonis ini, Pak Zul? Baik, di sini saya akan menjelaskan harmonis. Harmonis sendiri adalah suatu sikap hangat kita antara sesama petugas atau kita antara kita ke warga binaan. Mungkin segitu aja dulu lah. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, kalau misalnya harmonis ini dalam sikap kita atau kegiatan kita dalam sehari-hari itu gimana aja sih Pak, harmonis ini Pak? Baik, harmonis itu dimulai dari menghargai perbedaan. Di kantor kan ada senior, ada juga yang milenial, ada yang sukunya berbeda. Kalau kita nggak bisa di dalam, gimana kalau kita masih apa ya?
sikap kita tuh saling menghargai lah antar perbedaan sesama agar kita bisa diterima di dalam komunitas atau pekerjaan. Mungkin seperti itu. Jadi harmonis ini bukan hanya ke sesama pegawai, tapi juga ke warga binaan gitu Pak maksudnya Pak. Tadi Bapak sempat mention. Betul. Harmonis ini bisa antara kita ke apa sesama pegawai, rekan kerja, senior kita, atau kita ke warga binaan, ataupun kita ke masyarakat seperti keluarga warga binaan yang sedang berkunjung di lapas, mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Tadi kita sudah ngebahas tentang harmonis ya dengan Pak Zul. Kita balik lagi berakhlak itu berorientasi pelayanan. Kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal berarti. Sekarang kita akan membahas tentang poin loyal. Kembali lagi ke Pak Regi. Loyal itu apa dalam poin berakhlak ini Pak Regi? Baik, Bapak, terima kasih. Jadi, apa sih yang disebut dengan loyal ini ya? Jadi, loyal adalah dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi ya, Pak, seperti itu. Nah, yang tentunya dengan cara memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, juga menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Seperti itu, Bapak. Oke, dengan kata lain, kita harus memberikan seluruh jiwa dan raga ini untuk negara ini seperti itu mungkin Pak Regi ya. Untuk berusaha, berupaya untuk selalu memberikan memberikan yang terbaik bagi negara ini seperti itu mungkin Pak Regi ya. Ya, betul banget Bapak. Jadi untuk loyal itu sendiri seperti apa yang tadi saya jabarkan dan juga Bapak sampaikan barusan itu memang betul. Jadi apa yang menjadi kepentingan ataupun urusan instansi, organisasi ataupun negara itu menjadi suatu kepentingan di atas kepentingan yang lainnya, Bapak. Jadi di atas segala di atas segala kepentingan itu yang paling penting itu untuk melaksanakan tugas ataupun tanggung jawab mengenai kenegaraan ataupun kedinasan, Bapak. Seperti itu. Serta jangan lupa juga dengan menjaga nama baik sesama rekan kerja, nama baik atasan, rahasia jabatan, dan juga rahasia apa yang ada di dalam instansi itu sendiri. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Regi. Tetap ada pertanyaan. Jadi apa sih contoh loyal yang pernah Pak Regi lakukan selama 10 bulan ini menjadi CASN atau CPNS ini Pak Regi? Baik, Bapak. Untuk contoh ya, untuk contoh ataupun sikap dan perilaku mengenai loyal ini Bapak betul ya Bapak izin ya? Nah, jadi untuk contoh ataupun sikap dan perilaku mengenai loyal ini, kita bisa ambil contoh dari yang sering terjadi ya Bapak, apalagi di lembaga pemasyarakatan. Tentunya kita mempunyai jam kerja yang sudah ditetapkan. Tetapi kita juga jangan lupa kalau ada suatu panggilan mengenai tugas ataupun kedinasan ya, baik di dalam kantor ataupun di luar kantor, itu sebisa mungkin dan sesegera mungkin kita harus siap untuk melaksanakan tugas tersebut, Bapak. Nah, seperti itu mungkin Bapak salah satu contoh kecil dari penerapan sikap loyal, Bapak. Oke. Kalau Pak Regi sendiri, ya maksud saya tadi pertanyaan tuh, kalau Pak Regi sendiri ini gimana nih waktu menerapkan sikap loyal ini, apa yang pernah dilakukan oleh Pak Regi gitu? Seperti itu Pak Regi. Baik, Bapak. Eh, yang pernah saya lakukan itu seperti yang tadi saya jawab juga, kurang lebihnya yang tadi saya paparkan. Mungkin saya di sini izin untuk menjelaskan lebih lanjut. eh, Kayak misalnya nih untuk jam regu pengamanan ya sebagai penjaga tahanan. Itu kan sudah ditentukan jam-jam untuk shiftnya ya seperti itu. Nah, itu kan setelah di luar jam shift ataupun di luar jam kerja itu kita bisa mempunyai waktu untuk istirahat sebelum nanti kita melakukan pekerjaan di shift selanjutnya. Nah, tapi kadangkala
apabila kita sedang istirahat atau bahkan lepas dan juga libur dari selesai piket ataupun penjagaan. Nah, kadangkala kalaupun ada apa namanya, kita di sini disebutnya itu penerbangan ataupun pemindahan narapidana ya, baik narapidana maupun tahanan. Nah, meskipun kita sedang lepas atau libur ya di luar jam kantor kita, kita harus sesegera mungkin untuk melaksanakan tugas ataupun arahan yang diberikan kepada kita seperti itu. Jadi kita mau kita lagi apa, kita dalam kondisi gimana, kita lagi di mana, kita harus sesegera mungkin untuk datang ke kantor untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas itu dengan penuh tanggung jawab supaya untuk apa namanya kepentingan organisasi ya Bapak seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Regi. Berarti Pak Regi ini waktu libur pun saat ada perintah, siap perintah langsung seperti itu Pak Regi ya. Ya, betul Bapak. Dan itu juga tidak berlaku untuk saya saja, itu berlaku untuk semua ya, berlaku untuk semua petugas ya. Termasuk teman-teman saya pun banyak yang seperti itu dan bahkan semuanya seperti itu Bapak. Memang sebagai ASN ini berarti kita dituntut untuk sebisa mungkin untuk loyal seperti itu berarti Pak Regi ya. Oke, dilanjut ke poin selanjutnya setelah loyal itu adaptif. Boleh Pak Zul, Pak Radit deh, Pak Radit menjelaskan Pak Radit tentang tentang adaptif ini Pak Radit. Boleh, Bapak. Jadi untuk poin adaptif ini yaitu kita sebagai ASN harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, Bapak. Dengan sikap terbuka, cepat, dan inovatif. Artinya kita sebagai ASN tidak boleh kaku. Kita harus siap mengikuti perubahan zaman, Bapak, atau teknologi dan kebutuhan masyarakat. Seperti itu, Bapak. Kalau adaptif ini dalam pekerjaan Bapak sebagai penjaga pintu utama, apa yang termasuk adaptif ini Pak Radit? Sebagai penjaga pintu utama, kebetulan kita ada aplikasi, Bapak, sistem pelacakan handphone masuk keluar pegawai, Bapak. Jadi setiap pegawai harus men-scan barcode atau email tersebut ke komputer, Bapak. Jadi ada keterangan masuk, boleh masuk. Kalau tidak terdaftar email atau barcode di dalam aplikasi tersebut, HP-nya tidak boleh masuk, Bapak. Jadi untuk mencegah pegawai memasukkan handphone kepada warga binaan atau digunakan yang tidak baik oleh warga binaan, Bapak. Oke, berarti itu termasuk tadi yang dijelaskan oleh Pak Radit ya bahwasanya sempat ada yang memasukin HP ke dalam berarti itu dan itu tindak lanjutnya itu dengan adanya aplikasi atau inovasi ini ya gitu Pak Radit ya. Iya, Bapak, betul, Bapak. Jadi untuk mencegah masuknya barang terlarang, Bapak, seperti handphone, Bapak. Oke Pak Radit, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke poin selanjutnya itu berarti kolaboratif. Kolaboratif ini apa sih Bu Risma? Bisa jelaskan Bu Risma? Boleh Bapak, ini sebagai kolaboratif itu poin yang terakhir ya. Nah, kolaboratif itu kalau secara umum artinya itu membangun kerjasama atau sinergis untuk mencapai tujuan bersama, gitu Pak. Nah, kolaborasi apa yang pernah dilakukan oleh Bu Risma? Kalau di lapas selama ini, contohnya itu kita bagian internal dari pihak lapas berkoordinasi dengan BNN terkait pengetesan tes urin untuk warga binaan di lapas, Bapak. Selain itu, selain tes urin, kita juga terkadang melaksanakan razia rutinan, Bapak, bekerja sama dengan pihak internal juga seperti dari TNI dengan Polri, seperti itu, Pak. Berarti dari lapas sendiri tuh sudah terjalin banyak hubungan-hubungan dengan instansi lain juga berarti Bu Risma ya? Betul, betul sekali. Oke Bu Risma. Tadi sempat dibahas tuh tentang tes urin, terus razia. Berarti itu adalah ada agenda rutinan gitu ya Bu Risma ya? Betul, Pak, ada agenda rutinannya.
Selain itu, Pak Zul deh, ini kan karena poin yang terakhir ya, Pak Zul ya, tentang kolaborasi. Nah, Pak Zul bisa jelaskan nggak atau menambahkan gitu tentang kolaborasi ini di lapas atau selama Bapak bekerja ini apa sih kolaborasi yang pernah Bapak lakukan atau Bapak yang pernah Pak Zul lihat seperti itu, Pak? Baik, untuk kolaborasi di lapas, sebenarnya kolaborasi di lapas sendiri itu sangat penting, sangat amat penting malah. Karena kita di lapas itu bekerja harus saling berkolaborasi antar seksi dari bidang pengamanan, bidang pembinaan, semua itu harus berkontribusi bersama, tidak bisa mereka berjalan sendiri-sendiri agar lapas ini selalu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Gitu. Karena semua seksi itu saling berkesinambungan. Seperti itu, Bapak. Oke, kalau Pak Zul sendiri pernah berkolaborasi seperti apa nih Pak Zul? Baik, kalau dari saya sendiri, saya kebetulan saat ini sedang bertugas di tata usaha, tepatnya di KUR umum, di urusan umum. Saya sering berkolaborasi dengan seksi KPLP tentang pengamanan terkait pengebonan warga binaan gitu. Oh, betul sekali berarti Pak Zul ya, bahwasanya setiap seksi itu tidak akan bisa berdiri sendiri atau tidak bisa jalan sendiri ya pasti ada kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan setiap harinya mungkin. Seperti itu Pak Zul ya. Betul sekali Bapak. Oke baik. Jadi kita sudah membahas tentang 7 poin berakhlak ini ya. Dari mulai berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ada yang mau disampaikan lagi dari rekan-rekan mungkin yang ingin menambahkan tentang ini deh, saya tanya sebagai CPNS selama 10 bulan ini, apa sih poin berakhlak yang sering atau hampir setiap hari oleh rekan-rekan ini dilakukan seperti itu? Izin menjawab, Pak. Boleh Pak Regi, silakan. Mungkin kalau seperti itu dari ketujuh poin tersebut tentunya kita beberapa kali dan sering untuk dalam melakukan hal-hal dari 7 poin itu sih Bapak. Jadi kalau misalnya kita bahas satu persatu ya memang semuanya juga kita sering melakukan termasuk dari tadi yang pertama berorientasi pelayanan. Kita juga kan memang sering mengadakan kunjungan gitu ya Bapak ya. Yang kedua mengenai apa namanya akuntabel ya. Mengenai akuntabel yang tentunya kita juga dalam bertugas atau melaksanakan kewajiban itu harus melaksanakan tugas dengan tanggung jawab yang besar dan juga jujur Bapak ya. Terus yang ketiga mengenai kompeten, yang tentunya di lembaga pemasyarakatan ataupun di instansi ini, yang namanya kompeten itu diperlukan ya dalam setiap waktu ya, dalam setiap hari pekerjaan itu diperlukan karena apa namanya kita harus menyelesaikan tugas itu dengan tepat waktu. Jadi kita harus kompeten ya Bapak. Terus yang keempat mengenai harmonis. Tentunya harmonis itu juga memang sangat diperlukan. Apa namanya diperlukan untuk mengedepankan dan mendapatkan serta mencapai keharmonisan di dunia kerja, mendapatkan kenyamanan di dunia kerja supaya kita bekerja itu dengan ikhlas, aman dan juga nyaman ya Bapak ya. Yang kelima tentunya mengenai loyal. Nah, untuk loyal ini sendiri eh, ya selain dari tugas dan fungsi utama kita sebagai penjaga tahanan, tentunya kita juga seringkali membantu bagian lain untuk menyelesaikan pekerjaan seperti mungkin karena kan ada beberapa bagiannya di lapas itu, mulai dari yang pertama ada tata usaha,
yang kedua ada KPLP, terus ada Binadik, ada Giatja, ada Kamtib. Nah, dari kelima itu tentunya harus memiliki sifat harmonis ya supaya terjalin suasana kerja yang baik dan nyaman. Terus tadi tuh yang kelima ya Bapak ya izinnya. Eh, yang keenam. Yang kelima tadi harmonis Oh, yang dilanjut. kelima. Yang kelima izin Bapak. Jadi yang kelima itu mengenai loyal ya. Yang kelima mengenai loyal. Tentunya mengenai loyal juga kita sering mempunyai peran andil ya dalam loyal ini sendiri, yang dimana untuk menjaga keamanan dan ketertiban intinya ya pada lembaga pemasyarakatan. Baik itu dari segi apa namanya, dengan memantau situasi keadaan warga binaan. Itu kan kalau memantau warga binaan itu kita ada istilah tiada waktu tanpa trolling gitu Bapak. Jadi mungkin itu bisa dikatakan terhadap loyal juga. Nah, yang selanjutnya adaptif ya. Jadi adaptif ini seiring dengan berkembangnya zaman dan berjalannya waktu, tentunya inovasi-inovasi ataupun apa namanya, perbaikan dan juga Kembangan. penerapan-penerapan baru terus berjalan. Nah, tentunya kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman supaya tidak tertinggal dan juga bisa melaksanakan apa yang menjadi eh, perkembangan-perkembangan baru itu. Dan yang ketujuh, Bapak, yang terakhir itu mengenai kolaboratif. Betul apa yang dikatakan teman-teman semua. Yang kolaboratif ini juga kita itu sering melaksanakan seperti halnya tadi yang disebutkan oleh Bapak Jul mengenai apa namanya, kolaboratif antar bagian di internal dan juga tidak lupa kolaboratif dengan eksternal seperti bagian kepolisian, bagian BNN dan lain sebagainya gitu Bapak. Seperti itu. Izin Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Regi. Baik, rekan-rekan. Saya rasa tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari perbincangan kita bisa memahami bahwa core values berakhlak bukan sekedar slogan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Regi, melainkan pedoman yang harus benar-benar hidup dalam setiap tindakan. Mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, hingga kolaboratif, semua nilai ini menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Saya Rangga sebagai host mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan bangga melayani bangsa. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih semuanya. Bye bye Terima kasih, sahabat. Pak.